Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Saya pikir tadi kita cuma diskusi saja. Ternyata Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik, sebelum kita memulai kajian di malam hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna rajulan zara akhan lahu fi hadhihi qaryah." Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang dia mendatangi dan menziarahi saudaranya. Dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Ini merupakan tujuan yang sangat agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menjaga perjalanannya. Kemudian malaikat tersebut berkata kepadanya, "Inni Rasulullah ilaik." Saya ini adalah utusannya Allah kepadamu. "Aina turid?" Hendak kemana kau pergi? Kemudian laki-laki ini berkata, "Uridun akhon li fi hadhil qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku seiman di negeri ini. "Hal alaika min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada sesuatu keinginan dunia yang kau ingin harapkan, yang kau inginkan dari saudaramu? Kemudian laki-laki ini berkata, "La, walakinni uhibbuhu fillah." Aku mendatangi dia bukan dikarenakan urusan dunia, tetapi aku mendatanginya karena cinta karena Allah. Dia saudaraku seiman, dia saudaraku seislam. Walaupun mungkin kita berbeda nasab, kita berbeda suku, namun kita diikat di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat ini berkata, "Ahabbakallahu bima ahbabatani fi." Habbakallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau dikarenakan cintanya engkau kepada saudaramu. Subhanallah. Perjalanan yang mudah, amalan yang ringan, tetapi memberikan efek yang sangat besar. Lah kalau seandainya Allah mencintai kita, kekuatan mana yang akan bisa memberikan mudarat kepada kita? Kalau Allah sudah mencintai kita, tidak ada satupun penghalang yang akan menghalangi kita untuk berbuat kebajikan. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita berkumpul di tempat ini hari ini kecuali dikarenakan saling mencintai karena Allah. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Para hadirin dan hadirat, kita menyadari bahwasannya setelah kematian kita dan kemudian kita dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah, anak kita yang hari ini membela kita, ayah yang hari ini menjaga kita, istri kita yang hari ini melayani kita, ternyata itu nggak berlaku di yaumul qiyamah. Gak berlaku semuanya. Allah menceritakan kondisi dan keadaan dalam Quranul Karim, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari di mana seseorang akan lari dari bapaknya, lari akan dari ibunya, lari dari temannya, anak akan lari dari ayahnya. Si anak dan si ibu yang sudah lama berpisah setelah kematian mereka, bertemunya mereka di yaumul qiyamah, mereka bukan saling menyapa. Mereka bukan saling bertanya bagaimana khabarmu, bagaimana kondisimu dalam kubur, atau yang semisalnya, enggak. Itu sesuatu yang berlaku di dunia. Tapi kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan mereka itu saling lari karena mereka takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kondisi dan keadaan yaumul qiyamah. Kalau seandainya kita membayangkan bahwasanya yaumul qiyamah adalah hari yang sangat mengerikan, maka hakikatnya itu lebih dahsyat dari apa yang kita pikir. Namun di sana ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah Rabbul Alamin.
Di antaranya kata Nabi SAW, ar-rajulani tahabbani fillah. Ada dua orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah. Ya, saya mencintai saudara saya karena dia adalah orang yang mencintai Allah. Saya mencintai saudara saya karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Saya mencintai saudara saya karena dia sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bermohon kembali apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada kita suatu hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, apapun profesi kita dan kemanapun kita melangkah, hakikatnya kita akan kembali kepada satu titik, yaitu titik kematian kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kemanapun kita melangkah, ya, kita pergi ke luar negeri, atau kita pergi ke Pulau Jawa, itu merupakan perjalanan yang hakikat dari perjalanan kita adalah perjalanan menuju kepada kematian kita. Karena kematian, ya, dia itu pasti akan datang, tapi tidak ada pemberitahuan. Tapi kalau kita mau buat pergian ke sebuah tempat, kita sudah siapkan tiketnya, sudah jelas. Saya akan berangkat hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, naik pesawat apa? Naik pesawat A, atau naik mobil A, atau naik kapal A. Itu sesuatu sudah jelas. Iya. Tetapi kematian itu sesuatu yang dia tidak dikirimkan kepada kita undangan. Tidak ada boarding pass menuju kepada kematian. Tapi kematian itu akan bisa menghampiri kita kapan saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika telah datang kepada engkau ajal kematian, maka tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun oleh Allah. Kematian itu tidak memandang kita sudah tua ataukah belum. Kematian tidak melihat apakah dia masih sehat ataukah dia sakit. Berapa banyak hal yang kita alami sendiri, teman-teman semua, para hadirin dan hadirat. Ya, cerita yang diceritakan di grup WA. Ya, atau diceritakan ketika kita sedang nongkrong di warung kopi. Si Fulan, saya baru saja kemarin chattingan sama dia. Si Fulan, kita baru saja sama-sama berangkat dari Denpasar menuju ke Nusa Penida ini. Baru tadi pagi. Tapi subhanallah di waktu asar saya mendengar dia sudah meninggal. Ini sering kita dengar, ini sering kita ceritakan. Dan kita sebagai pelaku cerita. Namun hadirin dan hadirat, kita harus sadar. Bisa saja besok orang akan menceritakan tentang diri kita. Bisa saja minggu depan orang akan menceritakan kepada kita tentang diri kita. Atau bisa saja tahun depan orang akan menceritakan kepada kita tentang kita. Dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwasanya hakikat perjalanan kita menuju kepada kematian kita, ya, maka disinilah kita membutuhkan untuk menjaga waktu kita semaksimal mungkin. Ya, kita harus menjaga waktu semaksimal mungkin. Karena tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang sudah mati hari ini. Orang-orang yang telah melihat bagaimana azab kubur. Orang-orang yang telah merasakan bagaimana gelapnya kubur. Ya, tadi saya berjalan dari Denpasar menuju ke Nusa Penida. Saya sepengalaman hidup saya nggak pernah melihat air laut yang gelapnya seperti itu. Padahal kita di atas kapal, gelapnya luar biasa. Bagaimana kalau kita di dalam? Dan kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita dikubur dalam kubur kita. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka rindukan? Mereka nggak rindu ikan bakar di Nusa Penida. Bukan itu yang mereka rindukan. Mereka bukan rindu untuk melihat indahnya laut di kota Bali, Pacar ini, enggak. Atau di Bali, enggak. Atau mereka rindu dengan istri dan anak mereka yang cantik, yang imut. Bukan itu yang mereka rindukan. Tapi yang mereka rindukan agar Allah memberikan kepada mereka kesempatan kembali hidup agar bisa beramal soleh. Itu yang mereka harapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Idza jaa ajaluhum la", Allah mengatakan, "Rabbirji'uni la'ali amalu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb, kami kembalikanlah kami ke dunia
agar kami bisa beramal soleh apa yang dahulunya telah kami tinggalkan. Kata Allah, kalla, engkau sekali-kali tidak akan dikembalikan ke dunia. Itu cuman hanya sekedar omongan kalian saja. Jadi maksudnya kalau seandainya kita dihidupkan kembali ke dunia, yang tadinya kita meninggalkan sholat, kita tetap akan meninggalkan sholat. Yang tadinya kita durhaka dengan kedua orang tua kita tetap akan durhaka dengan kedua orang tua kita. Kalau tadinya kita berbuat dosa dan berbuat maksiat, kita ketika dihidupkan kembali, tetap kita akan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Begitulah kondisi dan keadaan manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya orang-orang yang telah mati tersebut, mereka berjanji untuk beramal soleh, kalau mereka dihidupkan kembali, maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu pendusta, kata Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah ada dalam benak dan pikiran kita, ya nantilah kalau seandainya umur saya 40 tahun, saya ingin bertobat kepada Allah. Nantilah kalau seandainya saya sudah menikah, saya mulai ingin fokus untuk beribadah kepada Allah. Nantilah kalau seandainya saya sudah punya anak satu, saya baru akan menutup aurat saya. Pertama, siapa yang bisa menjamin kita akan hidup sampai umur 40 tahun? Siapa? Siapa yang menjamin kita akan bisa hidup ketika kita punya anak satu? Dan yang kedua, siapa yang menjamin umur kita 40 tahun kita akan bisa bertobat kepada Allah? Allah menceritakan orang yang sudah mati. Allah menceritakan dia telah melihat bagaimana gelapnya kubur, telah melihat bagaimana adabnya kubur, dan dia telah merasakan pedihnya dalam kubur. Kalau seandainya dikembalikan ya ke dunia, maka dia akan kembali berbuat dosa dan berbuat maksiat. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, para ulama ketika mereka menjelaskan tentang waktu, mereka mengatakan waktu itu memiliki beberapa kekhususan. Kekhususan pertama daripada waktu, annal waqta qasir. Waktu itu cukuplah pendek. Ya, karena kita hanya punya 3 hari saja. Kemarin, hari ini, sama besok. Ya, 3 hari toh yang punya dalam hidup kita. Hari ini, kemarin, sama besok. Kemarin itu bukan lagi milik saya dan bukan lagi milik para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita punya uang 1 triliun, dan kita ingin kembali harinya hari Sabtu, nggak bisa. Ya, hari ini sudah masuk hari Senin kan, malam Senin. Kita punya uang 1 triliun, ini saya kasih uang 1 triliun, tolong kamu urus, kembalikan hari ke hari Sabtu. Nggak bisa. Walaupun kita bayar 100 triliun, nggak bisa kembali hari itu. Nah, apa yang telah kita lalui dari hari-hari kita tersebut, kalau seandainya itu merupakan amalan kebaikan, maka kita terus istiqomah kebaikan, jangan kita tinggalkan kebaikan. Kalau seandainya di masa lalu itu kita berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka kita jadikan hari ini waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan hari ini sebagai pelajaran agar kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Karena Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang mukmin adalah orang yang tidak mungkin jatuh dalam lubang yang sama. Ketika dia dulunya berbuat A, berbuat B, berbuat C, berbuat D dari dosa dan dari maksiat, yang itu tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan dari dunia dan akhiratnya, bahkan itu merugikan akhiratnya, maka orang yang cerdas dia tidak akan mungkin lagi terjatuh pada kesalahan yang sama. Adapun besok, para hadirin dan hadirat itu bukan milik kita. Jangan ngomong besok. Besok itu bukan punya kita. Iya, ada seorang ulama salaf, ketika ada seorang ulama di zaman dulu, beliau berkata, kalau seandainya saya mengimami sholat di waktu zuhur ini, maka saya tidak akan menyolati nanti di waktu asar. Jadi dia diminta imam untuk menjadi imam di sholat zuhur. Dia berkata, kalau seandainya saya jadi imam zuhur, saya nggak mau jadi sholat imam asar lagi. Kata imam ini, kata ulama ini, angan-angan kau terlalu panjang. Paham nggak maksudnya? Kamu berpikir kamu masih bisa hidup di waktu asar. Angan kamu terlalu panjang. Padahal dari waktu zuhur ke waktu asar, itu hitungannya cuma 2 jam. Maksudnya ya udah saya cukup zuhur aja, nanti asar saya nggak lakukan lagi. Memangnya kamu masih hidup di waktu asar nanti?
Angan-angan kamu terlalu panjang. Lah kita sekarang, kapan ini mau bertobat? Nantilah mendekat Ramadan. Di malam Ramadan saya mulai start baca Quran lagi. Di malam Ramadan saya mulai start, ya, mulai beribadah lagi. Bulan Ramadan itu masih lama sekali. Masih 90 harian mungkin. Atau kurang 80 hari lagi. Nah 80 hari lagi, para hadirin dan hadirat, itu adalah sesuatu yang sangat jauh buat kita. Jangan berangan-angan. Itu bukan milik kita. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dan juga tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Gak ada yang tahu. Nah, ketika kita menyadari itu bukan milik kita semuanya, jangan pernah berangan-angan, besoklah saya mau beribadah, besoklah saya mau bertobat. Yang kita punya hari ini, malam Senin, ya, jam 7:57 WITA. Itu yang kita punya. Jelas, adapun besok itu bukan milik kita. Saya pernah punya pengalaman, para hadirin dan hadirat. Saya menyampaikan sebuah kajian salah satu masjid di Banda Aceh. Qadarullah masyafa'al, kita waktu itu sedang membahas tentang kematian. Tidak ada nyawa yang, ya seperti kurang lebih seperti inilah ya pembahasan kita. Ya, kemudian di rakaat yang terakhir, di ruku yang di sujud yang pertama, terdengar suara, ya suara seperti orang dicabut nyawa. Seperti dicabut nyawa. Ya, di sujud kedua hilang suaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai sholat, ya, qadarullah masyafa'al, beliau dalam keadaan sujud meninggal. Ketika ditidurkan sudah hilang nyawanya. Kita tadi baru saja membahas apa? Bahas tentang kematian. Dan itu adalah hal yang subhanallah ya, meninggal dalam keadaan soleh, meninggal dalam keadaan baik. Ya, dan itu bisa saja terjadi bukan bisa, itu akan terjadi pada diri kita. Cuman masalahnya kita ketika mati di mana? Itu kita takutkan. Takutnya ketika kita mati, kita sedang di meja main batu. Di sini nggak ada main batu ya. Kalau kita di Aceh ada main batu, main kartu. Saya nggak tahu permainan apa di sini. Iya, malaikat cabut nyawa kita sedang main game. Malaikat cabut nyawa sedang mencabut nyawa kita melihat sesuatu hal yang nggak baik, hal yang nggak senonoh. Iya, maka para hadirin dan hadirat, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat pendek. Yang kedua, waktu itu yang qadhi sari'an. Waktu itu akan berjalan sangat cepat sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini malam ini, siapa kira-kira yang paling tua? Yang di atas umurnya 60 tahun ada? Bapak umurnya berapa tahun? 52, masih muda. Masih muda ya? Antum berapa? 63 di balik. Bapak yang peci hitam berapa umurnya? Bapak yang peci hitam yang di belakang. Yang lihat ke belakang itu. Berapa? 58. Sepertinya Bapak yang paling tua ya malam ini. Atau ada yang lain lebih tua? Antum berapa? Baru 64, Masya Allah. Baik. Nah, Bapak umurnya sudah 64. Ya. Kira-kira udah lama belum hidup di dunia Bapak? Udah lama nggak? Seakan-akan. Cepat ya. Masih ingat di mana SD-nya di mana dulu? Kungkung, di sini dekat sini. Oh, di seberang. Nah, masih ingat nggak waktu orang tua ngantar sekolah SD? Masih ingat ya? Iya, tapi seakan-akan baru kemarin ya. Nah, hari ini Bapak sudah bawa cucu ngantar sekolah. Subhanallah. Begitulah kehidupan kita manusia. Kehidupan itu begitu cepat. Tanpa terasa. Ya, kita sudah menjelang waktu asar. Jadi kalau kita hitung perhitungan waktu, dari waktu subuh sampai ke waktu maghrib, ya, kebanyakan kita di sini nggak ada di waktu duha, nggak ada. Kecuali yang kecil-kecil ya. Kita di antara waktu zuhur, waktu asar, dan menjelang maghrib. Berarti kalau sudah menjelang maghrib, sebentar lagi kita sudah game over. Sebentar lagi kita akan meninggal. Ya, kita akan meninggalkan dunia ini, para hadirin dan hadirat. Begitu cepat perjalanan waktu.
tanpa terasa. Ya, tanpa terasa Jumat, Jumat lagi, udah Jumat lagi, sudah Jumat lagi. Dan itu memang sudah dikhabarkan oleh Nabi, tanda-tanda terjadinya kiamat, waktu itu berjalan begitu cepat. Dari sekian waktu yang telah kita jalani, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semuanya, ya, di antara semua waktu itu, berapa lama kita bisa menikmati dunia? Ya, itu kalau kita punya dunia. Ya, kalau kita mau hitung-hitung, mungkin kita hanya menikmati dunia 30 tahun. Itu kalau kita punya dunia. Ada di antara kita pagi kerja, pulangnya malam, sampai ke rumah capek. Besok kerja lagi, pulang lagi. Nggak sempat kita menikmati dunia kita. Ya, kalaupun ada mungkin hanya 30 tahun kita menikmati dunia. 50 tahun, 30 tahun. Kalau sudah umurnya 60 tahun, ya, sudah mulai kena asam urat, betul? Sudah mulai kena kolesterol, ya, sudah mulai ya kena darah manis, tahu darah manis ya? Ya, gula darah, ya, yang tadinya masih bisa makan kepiting, masih bisa makan udang, sekarang makan udang satu udah sakit leher, ya, makan udang satu udah ngilu lutut atau yang semisalnya. Ya, jangankan untuk menikmati dunia, terkadang untuk ke toilet saja kita perlu dipapah. Itulah sebenarnya hakikat kehidupan kita di dunia ini. Ya, saya sering menyampaikan di kajian, bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Ya, kita punya pasangan hidup. Yang mana pasangan hidup kita ini ketika kita bersamanya, ya, aku akan selalu bersamamu. Kalau engkau meninggal, mungkin aku tidak akan mencari suami yang baru, ataukah aku tidak akan mencari istri yang baru. Kan begitu? Ada nggak janji sama ibu kayak gitu? Janji ya, pasti ya. Kalaupun seandainya engkau meninggal, wahai suamiku, aku tidak akan menikah dengan laki-laki lain, aku ingin bersamamu dalam surga. Karena perempuan itu, dia akan bersama suami yang terakhir nanti di dalam surga. Kan seperti itu. Ya, meninggal kita. Nangis dia, sedih. Ditinggal oleh suaminya. Sebulan, ya, dia mulai masih sedih. Masuk bulan kedua, kesedihannya sudah mulai hilang. Masuk bulan ketiga, dia mulai berpikir, aku ini masih cukup muda. Ya, dan aku khawatir menjadi janda desa, itu akan memberikan fitnah. Sementara anakku masih kecil. Suamiku meninggalkan bisnis. Ya, ada kapal, ada ini dan itu, sehingga saya butuh laki-laki yang bisa mengurusi bisnis saya dan membesarkan anak-anak saya. Selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, hari ke-15 dia sudah berada di KUA di Nusa Pidadain. Saya nikahkan engkau dengan fulan dengan mas kawin sekian dan sekian. Barakallahu laka wa barakallahu alaik. Kita dikubur kita sudah jadi apa kira-kira? Kita sudah jadi tanah. 4 bulan 10 hari sudah jadi tanah kan? Harta yang kita punya, tanah yang kita punya sudah mulai dikuasai oleh laki-laki tadi. Subhanallah. Itu hakikat kehidupan. Kan di dunia kita mau bilang apa? Mau datang roh jahat nanti ganggu rumah tangganya. Itu kan cuma dicerita, film sinter bolong. Tidak ada hakikatnya. Kan begitu? Itu hakikat kehidupan kita di dunia ini, para hadirin dan hadirat. Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki nggak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. 1 minggu selesai istrinya meninggal, wah nggak beres nih, nggak punya suami istri. Udah nikah, betul Pak ya? Betul kata Bapak. Itulah hakikat kehidupan. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena sudah adzan, mungkin kita break dulu sebentar. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Tadi kita menjelaskan bahwasanya waktu yang
kita lewati dalam kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat cepat. Terlebih ketika waktu tersebut kita gunakan pada hal yang sia-sia. Kita gunakan pada hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan berjalan begitu cepat. Tapi ketika waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan misalnya untuk hadir di majelis ilmu, terkadang waktu itu cukup lama berjalan. Betul ya? Ya, begitu juga ketika kita berdiri sholat. Ya, berdiri sholat cuma 4 rakaat kayaknya lama sekali. Ya, kalau seandainya boleh melihat jam itu kayaknya menitnya nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita buat hal-hal yang tidak bermanfaat berjam-jam, ya terkadang kita tidak merasa kalau itu lewat begitu saja. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka berkata kami telah hidup di dunia itu cuma 1 hari atau sebagian dari hari. Padahal dia telah hidup di dunia ini waktu yang sudah cukup lama. Ya, seperti yang telah kita diskusikan tadi. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari kekhususan waktu itu dia lebih mahal dibandingkan emas. Bahkan dia akan lebih mahal dari apa yang paling mahal yang ada di muka bumi ini. Hari ini mungkin kita belum sadar. Hari ini kita belum menghargai waktu itu. Ya, nah kalau bisa ada orang mau beli waktu, mungkin kita akan jual waktu kita. Karena memang kita telah melewati waktu-waktu yang dalam hidup kita adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tetapi para hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ni'matan maghbunu fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang mana manusia terlalaikan daripada 2 nikmat tersebut. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmatnya waktu lapang. Nah, setelah datangnya corona di awal tahun 2020, dan tentunya masyarakat Bali lah yang paling berefek dari corona tadi. Nah, sebelum terjadi corona, mungkin kita tidak terlalu memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesehatan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Iya, tetapi ketika terjadi corona, ya di situ kita menyadari bahwasanya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang negara-negara siap untuk menutup negara mereka dan menutup pintu perbisnisan untuk menjaga yang namanya kesehatan. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Denpasar, itu melewati Pantai Kuta. Ya, itu manusia bejibun di situ. Banyak sekali. Kebetulan saya baru pertama ke Bali, jadi belum tahu kondisi Bali. Diajak sama teman, nginapnya di Pantai Kuta gitu. Masya Allah. Ya, tapi hari ini tadi pagi atau kemarin pagi saya melewati Kuta, kosong, nggak ada orang di situ. Ya, dulu orang berpikir bisnis yang nggak pernah mati-matinya tuh bisnis pariwisata. Ya nggak mungkin dong bisnis pariwisata mati, karena manusia butuh hiburan. Kan begitu orang berpikir kan? Tapi subhanallah, ketika Allah mendatangkan bencana, mendatangkan ayat-ayatnya, ya, membuat manusia itu bingung, bukan satu kecamatan, bingungnya seluruh dunia. Ya, dan ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat. Sehebat apapun ilmu kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun teknologi yang kita miliki hari ini, ternyata kita tidak bisa menyelesaikan dengan cepat dan baik virus yang kecil, yang tidak bisa kasat mata bisa melihat. Tetapi virus itu perlu alat khusus baru akan terlihat. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada kalian ayat-ayat kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Allah ingin memberikan pelajaran sebenarnya kepada kita, wahai manusia kamu jangan sombong. Wahai manusia kamu jangan angkuh dengan apa yang kau punya. Ya, ternyata dengan virus yang kecil ini kamu nggak bisa mengalahkannya.
Iya, mana hari ini yang dikenal negara Jerman, negara yang hebat, negara Belanda, negara yang hebat dengan dokter ilmu medisnya. Tapi ketika datang tsunami virus corona, ternyata mereka juga nggak beda sama kita di Indonesia. Ya, Allah sebenarnya ingin memberikan peringatan kepada kita, jangan sombong. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggemparkan dunia ini. Mungkin wajar kita manusia yang lemah, nggak mungkin kita lawan malaikat Jibril. Ya nggak? Malaikat Jibril punya 600 sayap, yang satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi ufuk alam semesta. Satu sayapnya. Berarti tersisa 599 sayap lagi. Ya, tetapi Allah yang datangkan, kalau Allah datangkan kepada kita virus kecil itu. Supaya kamu sadar, manusia jangan sombong, jangan angkuh. Iya, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah berkehendak atau tidak berkehendak, maka kalian tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Ya, nah kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat. Ya, poin yang kedua yang mungkin kita hari ini belum sadar. Kita sudah paham ya, bagaimana nikmatnya kesehatan, bagaimana besarnya kesehatan tadi. Ya, bisa dengan masa pandemi seperti ini. Dan waktu mungkin hari ini kita nggak menyadari. Tapi coba kita khayalkan sesaat bersama saya, para hadirin hadirat. Khayalkan sesaat bersama saya. Ketika Allah menimbang amalan kita kelak di yaumul qiyamah, di mana Allah mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang timbangan amalan kebaikan seseorang itu lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tapi kalau seandainya kehidupan atau kebaikan, kejelekannya itu justru lebih banyak, maka tempatnya di mana? Dalam neraka. Khayalkan bersama saya. Ketika Allah menimbang amalan kita, ternyata amalan kebaikan itu terpaut sedikit saja dengan amalan kejelekan. Amalan kejelekan lebih berat sedikit. Kalau seandainya ada satu kalimat yang kita ucapkan, astaghfirullah, maka akan terhapus satu dosa dan timbangan amalan kebaikan akan lebih banyak. Ya, mengucapkan kalimat astaghfirullah, berapa lama kita butuh? Kita hanya butuh 3 detik. Ya, atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, akan menambah timbangan amalan kebaikan kita dan kita akan masuk dalam surga. Kita hanya butuh setengah menit, 30 detik. Nah, di kondisi itulah kita akan merasakan mahalnya yang namanya waktu, berharganya yang namanya waktu. Kalau seandainya kita hidup di dunia 30 detik saja, maka kita akan selamat dari surga, dari nerakanya Allah. Dan kalau seandainya kita bisa membeli 30 detik tadi dengan uang yang kita punya, anggaplah kita punya uang 1 triliun. Mau nggak kita keluarkan 1 triliun untuk mendapatkan 30 detik? Siap nggak? Anggaplah kita punya uang 1 triliun. Ya, dengan 30 detik kita hidup di dunia, kita harus mengeluarkan uang 1 triliun. Siap nggak? Siap. Masalahnya dengan kita punya waktu 30 detik, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, akan menambah timbangan amalan kebaikan kita. Sehingga kita akan masuk dalam surga dan selamat dari neraka. Tapi masalahnya Allah nggak butuh sama uang kita. Allah nggak butuh dengan apa yang kita punya. Ini menunjukkan kepada kita waktu itu sesuatu yang sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari apa yang paling mahal di muka bumi ini. Namun itu semua sudah selesai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Nam, wa amal yawm amalun bila hisab, wa amal ghadan hisabun bila amal." Hari inilah hari di mana kalian itu beramal dan tidak ada waktu untuk kalian dihisab. Tapi besok, kata Ali bin Abi Thalib, adalah waktu di mana kalian dihisab dan tidak ada kesempatan bagi kalian untuk beramal. Nah, jangan sampai waktu beramal kita sudah selesai. Ya, disitulah kita menyesal. Maka pergunakanlah waktu kita sebaik mungkin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk memperbanyak amalan-amalan yang mudah-mudahan itu akan bisa menggiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyadari akan pentingnya waktu dan pentingnya harga mahalnya waktu tadi, maka seorang muslim waktu mereka itu dibagi menjadi 3. Waktu seorang muslim itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama, fa'ammal aslu fil fahuwal ibadatul lati min ajliha khuliqa. Ya, waktu yang asal, pondasi waktu kita adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Ini waktunya kita tinggal di dunia ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat, ya, Allah tidak memberikan kepada malaikat syahwat. Sehingga ketika malaikat tidak memiliki syahwat, ya, mereka itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Malaikat karena nggak punya syahwat malaikat. Adapun manusia diberikan syahwat. Ya, malaikat diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Adapun manusia diberikan syahwat dan diberikan akal. Ya, manusia diberikan syahwat dan diberikan akal. Nah, kalau manusia dengan akal yang diberikan oleh Allah dan dia bisa mengontrol syahwatnya, ya, maka dia itu seperti malaikat, bahkan lebih mulia dibandingkan malaikat. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah karena dia tidak punya syahwat. Tapi manusia diberikan syahwat oleh Allah, diberikan keinginan-keinginan dalam kalbunya, tetapi akalnya itu dia menjaga agar syahwatnya dilakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya para hadirin dan hadirat, Allah menciptakan binatang. Binatang itu nggak punya akal, tapi dia punya syahwat. Binatang dia tidak punya akal, tapi dia punya syahwat. Nah, kalau manusia syahwatnya itu tidak bisa dia kontrol, hidupnya di dunia cuma makan, tidur, beranak, kerja, udah itu saja kerjanya. Mohon maaf para hadirin dan hadirat, binatang gitu nggak kerjanya? Beranak, keliling-keliling, cari makan, udah tidur. Kan begitu kan? Jadi dia kan nggak melakukan ibadah karena dia nggak punya akal. Nggak ada nabi diturunkan dari binatang. Tidak ada kitab yang diturunkan untuk binatang. Maka jangan sampai ketika binatang punya syahwat, kita punya syahwat, tapi binatang nggak punya akal, kita punya akal, hidup kita kadang seperti kehidupan kaki empat. Maka siapa yang lebih baik? Kita atau mereka yang lebih baik? Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Kami berikan kepada mereka akal, tapi akal mereka itu tidak bisa mereka memikirkan kebesaran Allah. Akal mereka tidak bisa untuk mereka menjadi beriman kepada Allah. Kami berikan mereka telinga, kami berikan mereka pendengaran. Pendengaran itu juga tidak mereka gunakan untuk dekat dengan Allah. Kata Allah apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Siapa yang mengkhabarkan? Allah yang mengkhabarkan. Allah yang mengkhabarkan. Kenapa? Mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini hewan yang banyak dipelihara apa? Kambing. Ada kambing nggak di sini? Ada ya. Nah, kalau musim hujan, bapak-bapak tarik kambing dari kandangnya, keluar nggak kira-kira? Nggak keluar ya. Kenapa kira-kira nggak keluar? Takut sama air. Iya. Mudarat nggak kalau kambing kena air? Tahu dia mudarat ini kena saya. Nah, ada nggak ayat Quran yang Allah turunkan kepada kambing, wahai kambing jangan dekat-dekat sama air? Nggak ada kan? Tapi naluri kebinatangannya dia tahu apa yang bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Kan begitu? Lah kita manusia tahu itu hal yang memberikan mudarat kepada kita. Kita tahu itu hal yang akan mencelakakan kita. Kita tahu itu hal yang membinasakan kita. Justru kesitulah kita masuk. Kesitulah kita menjerumuskan diri kita dalam kondisi dan keadaan kita tahu itu bisa memberikan mudarat dunia dan akhirat kita. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wajar Allah menyebutkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Oleh karena itu kita harus memiliki kita telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an, diutus kepada kita Rasul, maka tentunya kehidupan kita harus lebih baik daripada kehidupan manusia, kehidupan makhluk Allah tersebut. Oleh karena itu, apapun tugas kita, maka yang menjadi tugas pokok kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Kita menjadi nelayan, kita menjadi pedagang, kita menjadi pengembala kambing,
apapun profesi kita itu adalah profesi sampingan. Karena profesi kita yang paling utama adalah menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita mengedepankan profesi kita menghambakan diri kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan kita yang lainnya. Allah akan mudahkan urusan A, Allah mudahkan urusan B, Allah mudahkan urusan C. Namun itu harus dilewati dengan ujian dan harus dilewati dengan cobaan. Allah menceritakan banyak ayat dalam Al-Quran atau banyak kisah dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang dengannya kami ingin mengokohkan kalbumu. Di antara kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menanti dengan penantian yang panjang untuk diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan ada seorang anak yang tumbuh dewasa. Nah, anaknya itu diberikan oleh Allah ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Allah bisa bayangkan bagaimana bahagianya Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun baru diberikan anak oleh Allah. Kan seperti itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membawa putra dan istri beliau ke sebuah lembah yang tidak ada dedaun, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia di sana, yang dikenal dengan Bekkah atau dikenal dengan Mekah. Nabi Allah Ibrahim membawa beberapa bekal untuk hidupnya selama di padang pasir tersebut. Iya, Allah menguji Nabi Allah Ibrahim. Apakah Nabi Allah Ibrahim lebih mementingkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau seorang anak, atau beliau lebih mementingkan zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Allah membebani Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada manusia di situ. Berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Antum meninggalkan istri di rumah terkunci, bisa GoFood, bisa macem-macem. Kadang antum nggak berat jadinya. Iya, ini ditinggal di padang pasir. Iya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berjalan. Ini perintah Allah. Pasti saya akan dapat jalan keluar. Namun ujian itu pasti harus saya lewati. Dan Nabi Allah Ibrahim ingin membuktikan bahwasanya cinta beliau kepada Allah melebihi daripada cinta beliau dengan apapun. Istrinya memanggil, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim tidak menoleh. Perintah Allah lebih harus saya kedepankan. Karena saya adalah hamba Allah. Ini tugas pokok saya. Kemudian istrinya terus memanggil, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Kemudian istrinya mengatakan, amarakallah bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian. Apa kata istri yang salehah ini? Idza la yudhi'una Allah. Kalau memang demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan saya. Ya, ujian pasti akan datang. Bekal minuman sudah mulai habis. Mulai makanan sudah habis. Ismail sudah mulai menangis. Ya. Kemudian wanita yang lemah ini berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa dia melihat dari jauh di Bukit Marwah ada air. Kemudian beliau lari lagi ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah dia berdiri di Bukit Sofa ada air. Dia lari lagi ke Bukit Sofa. Begitulah pengorbanan seorang wanita. Pengorbanan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah. Ini wanita. Kita sekarang lari dari Bukit Sofa dan Marwah. Ya, teman-teman yang sudah pernah haji, pernah umroh. Itu kan dalam gedung super AC, pakai AC, di tengahnya ada air zam-zam. Lantainya pakai marmer, dingin, sejuk. 7 kali keliling, itu bukan cari minum kita. Rame orang di situ, capek nggak kira-kira? Aduh, capek. Capek kan? Nah, kita bisa bayangkan ini seorang wanita sedang mencari air yang anaknya sedang nangis. Allah pasti akan menguji, Allah pasti akan mencoba. Tiba-tiba dari kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah mengeluarkan air. Ya, air yang dikenal dengan air zam-zam. Air itu tidak hanya dimanfaatkan oleh Ibrahim, oleh Ismail, oleh ibunya. Tapi air itu bisa kita rasakan. Sampai hari ini.
Walaupun airnya itu di Mekah, tapi dijual di toko-toko. Subhanallah, pengorbanan seorang wanita yang menghambakan dirinya kepada Allah, walaupun dia melewati ujian, tetapi di balik itu akan ada jalan keluar. Ya, Nabiullah Ibrahim menjalankan tugas pokoknya, menghambakan diri kepada Allah. Allah yang akan mudahkan tugas sampingan beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk melindungi apa? Anak dan istrinya. Terjaga nggak anak Nabiullah Ibrahim? Terjaga. Terjaga nggak istrinya? Terjaga. Bahkan sumber air yang Allah keluarkan dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalam menjadi sumber kehidupan, dan Mekah menjadi pusat peradaban dunia. Subhanallah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali bertemu dengan keluarganya, dan Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, Allah menguji kembali Nabiullah Ibrahim. Apakah beliau terlalaikan dengan nikmat yang Allah berikan dan lupa dengan zat yang memberikan nikmat? Tidak tanggung-tanggung. Allah memerintahkan Nabiullah Ismail alaihissalam untuk menyembelih anak beliau sendiri. Ya bunai, ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau, wahai anakku? Ayah mana yang tidak sedih, bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah? Ayah mana yang tidak sedih? Antum pelihara angsa dari bayi, antum pelihara, antum jaga sekali, mati angsa, antum sedih nggak kira-kira? Angsa sedih kan? Antum punya kucing, antum pelihara dari kecil, mati. Ini anak satu-satunya disuruh sembelih sama Allah. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini merupakan bala yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Allah sebutkan bala besar ini. Karena ini nggak mampu orang melakukan kecuali orang-orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ya, lagi-lagi Nabiullah Ibrahim membuktikan, ya, cinta saya kepada Allah melebihi daripada cinta saya kepada apapun daripada dunia ini. Ketika beliau akan menyembelih anaknya, si bapak telah melihat anaknya. Si anak juga menatap wajah ayahnya. Kemudian si anak berkata, wahai ayahku, ikat aku kuat-kuat, supaya aku tidak melawan ketika engkau menyembelihku. Wahai ayahku, jauhkan pakaianmu dariku, jangan sampai cipratan darahku terkena bajumu, dan ibuku mengetahui bahwa kasihnya kau menyembelih aku. Jangan kau ragu, wahai ayahku. Ini perintah Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah datangkan di detik-detik akhir. Allah datangkan malaikat. Ya, menggantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas. Yang kemudian pengorbanan Nabi Allah Ibrahim menjadi syariat Allah sampai yaumul qiyamah untuk kita berkorban. Ini pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Siapa saja yang seseorang lebih mengedepankan tugas pokoknya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya yang lainnya. Tetapi ya, dia butuh kesabaran, dia butuh pengorbanan. Ya, dia butuh hal yang mendidik dirinya supaya lebih kuat di tengah-tengah gelombang ujian dan cobaan tadi. Jelas ya? Jadi tugas pokok kita apa? Apa tugas pokok kita? Menghambakan diri kepada Allah. Dan tugas kita yang kedua, tugas cabang namanya. Tugas cabang itu pertama mencari nafkah. Ya, pertama mencari nafkah. Ya, nafkah juga harus kita cari. Gimana kita mau cari nafkah untuk istri dan anak kita? Ya. Kemudian yang kedua, silakan kita bersantai. Ya, keindahan pantai yang diciptakan oleh Allah, kita mau snorkeling, ya mau diving, silakan, nggak ada masalah. Ya, karena itu hal-hal yang mubah dalam perkara agama. Namun jangan sampai setiap hari diving, kerjanya setiap hari, nggak sempat hadir kajian, nggak sempat beribadah, itu salah. Atau cari uang, tiap hari cari uang. Ya, nggak pernah dia memikirkan hatinya, apa nutrisi yang saya berikan kepada kolbu saya, itu salah. Tapi di masjid terus 24 jam nggak mau kerja, nggak mau cari nafkah juga salah. Ya, subhanallah ya. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat indah, yang sesuatunya itu selalu di tengah-tengah. Islam juga nggak mengajarkan orang terus-menerus ibadah. Ketika ada sebagian sahabat Rasulullah menghampiri istri-istri Nabi, kemudian mereka bertanya bagaimana amalan Nabi di rumah beliau. Diceritakan oleh istri-istri Rasulullah SAW
Nabi beribadah demikian, 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 dan demikian. Kemudian mulailah sebagian sahabat berkata, kalau memang Nabi ibadahnya demikian, maka saya akan terus menerus sholat malam, saya nggak pernah tidur. Yang lain mengatakan saya akan terus menerus berpuasa, saya nggak buka-buka. Yang lain mengatakan saya akan fokus dengan ibadah, saya nggak mau menikah. Baik nggak tujuannya? Baik nggak tujuannya? Baik untuk ibadah. Sholat malam, puasa, fokus dengan ibadah. Luar biasa. Tapi subhanallah, ketika masalah ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW justru menyampaikan khutbah, kalian yang berkata demikian, demikian, dan demikian, kata Rasulullah, saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya beribadah, saya juga menikah. Kemudian Rasulullah mengatakan, maraghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, mereka tadi ingin beribadah kan? Mereka bukan berbuat sesuatu yang dosa, enggak. Mereka ingin fokus ibadah. Tapi Rasulullah menamakan siapa yang benci dengan sunnahku. Ini menunjukkan kepada kita Islam itu adalah agama yang tengah-tengah. Bukan terus menerus seseorang itu apa? Beribadah kepada Allah. Ada saatnya dia mencari nafkah. Begitu juga ketika nafkah yang dia dapatkan itu bukan juga semua disedekahkan untuk orang lain. Jadi akan berbeda pandangan para motivator dengan pandangan fikih dalam masalah sedekah. Kalau pandangan motivator udah kasih-kasih aja semuanya, nanti Allah ganti lagi besok. Itu pandangannya motivator. Iya. Adapun dalam pandangan fikih, para hadirin dan hadirat pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu beliau sakit. Dan beliau adalah orang yang memiliki harta sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin memberikan harta saya 2/3 harta saya. Atau setengah harta saya. Setengah dari harta saya keluarkan untuk di jalan Allah, saya sedekahkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ats-tsuluts katsir. Sepertiga sudah cukup. Dengan engkau meninggalkan hal anakmu dan istrimu, berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan meminta-minta. Iya. Jadi boleh seseorang mengeluarkan hartanya, tidak boleh lebih dari 1/3, 2/3 untuk istri, untuk anak-anak. Ya, ini saya mau mati nih, sudahlah saya kasih semua harta saya di jalan Allah. Nggak boleh. Tapi kalau pikiran kita boleh nggak gini? Kalau kita nilai dengan akal kita kan bagus kan? Tapi dalam pandangan agama ini nggak bagus. Rasulullah mengatakan ats-tsuluts katsir. Sepertiga sudah cukup banyak. Iya. Nah, beda halnya kalau seandainya seseorang itu masih hidup, dia masih hidup dan dia masih mampu untuk bekerja, dia masih menghasilkan uang, maka tidak ada masalah untuk dia menginfakkan hartanya lebih dari 1/3. Ya, tidak ada masalah. Sebagaimana tersebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menginfakkan harta beliau semuanya, kemudian Rasulullah berkata, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu ya Abu Bakar? Aku meninggalkan untuk istri dan anakku Allah dan Rasulnya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, boleh seseorang yang masih produktif umurnya dan dia masih bekerja dan masih sehat untuk menginfakkan harta tersebut, tetapi jangan sampai memudaratkan keluarganya. Jangan sampai memudaratkan istrinya, jangan sampai memudaratkan anak-anaknya. Dia infakkan semua hartanya, anaknya nggak ada tempat tinggal. Iya, dia infakkan semua hartanya, anak-anak istrinya nggak makan. Itu nggak dibolehkan dalam agama. Jadi agama Islam itu ibadah di tengah-tengah. Iya, begitu juga ya berinfak juga di tengah-tengah. Begitu juga mencari dunia di tengah-tengah. Jangan semua waktunya mencari dunia, jangan semua waktunya berlibur, lupa untuk ibadah. Atau ibadah terus cari-cari nafkah. Bang, kenapa bang nggak keluar rumah nggak cari uang? Ya kalau Allah kasih rezeki, Allah turunkan rezeki nanti kepada kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang-orang pada waktu itu, berkerjalah kalian. Ya, jangan seseorang duduk di rumah dia berkata Allahumma rzuqni. Allah berikanlah rezeki kepada saya, berilah rezeki kepada saya. Dan kita maklumi bahwasanya Allah menurunkan hujan kepada kita dan Allah nggak menurunkan emas dan perak untuk kita, kata Umar bin Khattab. Jadi perlu untuk kalian bekerja. Subhanallah ya. Allah telah memberikan kepada kita rambu-rambu para hadirin dan hadirat dari waktu yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktu tersebut. Ya, dan kita prioritaskan apa yang menjadi prioritas hidup kita
untuk bekal menuju akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, karena waktu yang diberikan saya sampai jam 9 dan qadarullah masyafal sudah lewat 93 menit. Jadi mohon maaf akan lewat 3 menitnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Barakallahu fiik. Silakan yang bertanya, Bapak Ibu yang bertanya silakan. Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan apa itu khawarij? Nah. Taib, apa itu khawarij? Di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok orang yang mereka ibadahnya itu sangat kuat. Puasanya kuat, ibadahnya kuat, sholatnya kuat. Ya. Dan waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka dan ingin mengadu argumentasi dengan mereka. Taib, dari tuduhan-tuduhan mereka kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana menurut mereka Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, Ali nggak berhukum dengan hukum Allah. Mereka membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali kafir, kata mereka. Ali, sahabat Rasulullah, menantunya Nabi SAW, yang Rasulullah mengatakan Ali min ahlil jannah, Ali itu penghuni surga. Tapi orang yang dihukumi atau orang yang dikhabarkan sebagai penghuni surga, menurut orang-orang Khawarij pada waktu itu, Ali ini kafir dan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan cikal bakal Khawarij ini sebenarnya sudah muncul di zaman Nabi SAW. Pada waktu itu, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, datang seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, ya Rasulullah, bersikap adillah engkau dalam membagi harta rampasan perang. Sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Ya, kata Nabi, kalau aku yang diturunkan Al-Quran tidak bisa bersikap adil, maka siapa lagi akan bersikap adil, kata Rasulullah. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah aku boleh penggal laki-laki munafik ini, ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan kau bunuh dia. Nanti manusia menyangka Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi Nabi mengingatkan, akan keluar dari orang-orang ini yang mana sholat kalian kalah dengan sholat mereka. Puasa kalian kalah dengan puasa mereka. Iya, ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadahnya mereka. Tapi mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya busur ketika ditembak, dia melewati hewan, itu kan gak berbekas dagingnya, lewat begitu cepat. Begitulah cepatnya keluar mereka dari agama Allah. Dan mereka mulai semarak muncul di mana? Di zamannya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di antara ciri khasnya mereka suka mengkafir-kafirkan pemerintahan muslimin. Ya, mereka suka menghina pemerintah. Ya, dan mereka juga suka mengkafir-kafirkan muslimin. Suka kafir-kafirin muslimin. Buat dosa, kafir. Ya, bawa maksiat, kafir. Pokoknya semua kafir. Dia tahu yang Islam. Yang lainnya semua kafir. Ini diantara bentuknya mereka. Ini diantara sifatnya mereka. Iya. Dan itu para hadirin dan hadirat, mereka masih ada sampai hari ini. Ya, masih ada sampai detik ini. Ya. Mereka terkadang membuat amaliyah. Di mana amaliyahnya mereka lakukan? Kadang di masjid, bom bunuh diri di kantor polisi. Kenapa mereka membuat bom bunuh diri di kantor polisi? Karena menurut mereka kantor polisi itu tauhid, pelindung para tauhid, maka mereka duluan yang harus kita habisi. Subhanallah.
Iya, ini adalah kelompok-kelompok sempalan dalam Islam walaupun mungkin mereka berjenggot. Walaupun mungkin mereka pakai jubah. Walaupun mereka mungkin pakai pakai apa? Pakai simbol-simbol Islam. Iya, tetapi hati mereka yang berbeda, jalannya mereka berbeda, pemahaman mereka yang keliru dalam memahami agama Allah. Dan jangankan beberapa tahun yang lalu para hadirin dan hadirat, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar ceritanya. Kebetulan waktu itu saya di Mekah, akhir bulan Ramadan. Dan mereka memang dari masa ke masa kalau membuat al-amaliyah, membuat bom bunuh diri itu biasanya di bulan Ramadan. Karena menurut mereka bulan Ramadan adalah bulan yang suci, jadi kalau mati, matinya di bulan Ramadan. Kan seperti itu. Cerita baca sejarah, mereka membunuh Ali. Kapan dibunuh Ali? Pada tanggal 17 Ramadan. Iya, saya lupa di tahunnya berapa itu. Ya, di pagi hari buam terdengar suara yang sangat keras. Jadi mereka akan datang ke Masjidil Haram untuk buat bom bunuh diri di malam 27 Ramadan. Nasallahu salamatul afiyah. Tapi Allah masih menjaga. Ya Allah masih menjaga, dan waktu itu si yang akan melakukan bom bunuh diri sudah duluan ditangkap. Dia ingin menyerang bukan gereja yang dia datangi, Masjidil Haram. Kenapa? Karena dia meyakini kita bukan muslim, kita kafir. Ya, dan inilah pemahaman yang sangat berbahaya. Ini pemahaman yang sangat keliru. Ya, dan mereka punya channel-channel, mereka punya buku-buku. Maka disinilah kita harus berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai ada orang nanti kelihatannya soleh. Ya kelihatannya, wah ini Pak Haji nih, Pak Kiai nih. Kemudian kita ambil sembarangan ilmu, ini hati-hati. Karena ketika kita salah dalam mengambil ilmu para hadirin dan hadirat, itu kadang bisa merusak dunia dan akhirat kita. Ya, ini kalau saya sering menyampaikan, kalau kita tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya, yang istilahnya muslim lah dia, nggak kesana nggak kemari. Pokoknya saya sebagai seorang muslim. Kalau kita tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau punya uang, itu uangnya diapain? Kalau punya uang kira-kira mau kemana ibu bapak? Mau kemana kira-kira? Kalau ada uang, pengen kemana? Jalan-jalan. Pengen kemana? Pergi umroh, naik haji. Jalan-jalan. Nah, Masya Allah. Masya Allah, pinter. Nah, pengen jalan-jalan ke Mekah. Ingin ibadah ke Mekah maksudnya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ingin umroh. Ingin naik haji. Betul nggak? Tapi ketika kadang-kadang orang salah belajar, salah dalam menuntut ilmu. Kalau kita tanya, kalau mau punya uang mau kemana? Saya mau ke India katanya. Saya mau ke India. Saya mau ke IPB katanya. Ya ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini kadang bisa merusak apa? Bisa merusak cara berpikirnya orang. Itu nenek-nenek muslimat, ibu-ibu muslimat yang jual bawang, jual sayur di sini. Ya kumpulin uang 10.000. Untuk apa naik uang? Mau naik haji saya. Fitrah yang dimiliki oleh seorang muslim. Tapi ketika dia sudah mengikuti hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, di situ sudah hilang apa? Fitrahnya. Jelas ya? Jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan muslimin. Ya, hati-hati dengan orang yang suka mencela pemerintah. Dan sebagainya. Rasulullah sudah memberikan fondasi bagi kita. Ya beberapa tahun yang lalu, ya pakar ekonomi biasalah, pakar ekonomi yang berlawanan politik. Ya, saya di sini sedang tidak berkampanye ya, karena memang bukan zaman kampanye dan kita juga nggak ada di partai manapun. Cuman saya ingin menggambarkan begini, sebagian politisi ini kalau seandainya premium bensin naik 500 saja, maka akan terjadi kenaikan barang demikian. Penghasilan masyarakat Indonesia sekian, maka ketika naik premium sekian saja, maka ini dikhawatirkan akan ada jutaan muslimin atau jutaan masyarakat Indonesia tinggal dalam garis kemiskinan dan mereka lapar. Itu kan bahasanya orang ekonomi kalau premium naik. Sekarang bukan premium naik, premium udah nggak ada lagi. Ya, masih bisa hidup nggak kita? Masih bisa hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kan begitu? Ini kalau COVID, ini sekarang COVID sudah hampir 2 tahun. Ada masyarakat nggak bekerja, alhamdulillah masih hidup. Justru kamu kenapa badannya kok naik terus? Semakin pandemi semakin naik, ya kerjanya makan terus di rumah.
Subhanallah. Makanya Rasulullah ingatkan kita, apapun yang terjadi, kadang-kadang orang bicara politik begini. Sudah, kita punya hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi kita? Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadi wa indahu qutu yaumi fakana mu'jizat. Barang siapa yang seseorang dia mendapatkan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya, dan juga dia mendapatkan keamanan, dia punya makan sehari makan. Berapa hari makan? 1 hari makan dia punya uang. Ya, nah kita sekarang kalau kita mau jujur, uang yang kita punya cukup berapa makan hari? Berapa hari kita cukup makan? Setahun. Jadi kalau kita nggak kerja setahun masih cukup makan. Kata Rasulullah, punya makanan yang cukup dimakan sehari saja, maka dunia itu berada di bawah kaki. Ya sudah, ini cukup memberikan kenyamanan dalam hidup kita, yang kita nggak perlu, wah ini begini. Masalahnya, tapi kita kan harus peduli. Betul, masalahnya dengan kita peduli, apakah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah nggak kira-kira? Nggak menyelesaikan masalah. Nah, disitulah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan kepada pemimpin kita, diberikan kebaikan kepada pemerintah kita, supaya mereka sayang kepada kita dan mencintai Muslim. Kan begitu kan? Baik. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya tutup pengajian ini dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak Hadir di ini kalau kita melakukan sebelumnya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, kita diikat dengan satu kalimat atau 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, disitulah ikatan keimanan kita. Kita bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan golongan, bukan diikat dengan warna kulit, tapi kita diikat Islam. Itulah saudara kita. Kalau Allah mengatakan siapa yang menegakkan sholat, bayar zakat, maka mereka seagama. Mudah-mudahan apa yang telah Allah kumpulkan kita di sini, mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.